Nah sekarang salah satu untuk mengenali potensi kita yaitu belajar. Setiap manusia, setiap orang itu punya keunikan, punya keistimewaan pun dalam belajar. Dalam belajar itu juga ada keunikan, makanya gaya belajar itu salah satu keunikan. Tentunya ada sedikit permainan. Sekarang begini. Ini hubungannya juga dengan gaya belajar. Dulu ya, kita lihat namanya. Ini namanya bos berkata. Permainannya saya main namanya bos berkata. Kalau saya mengatakan ada kata-kata bos berkata, berarti kalian harus melakukan apa yang saya perintahkan. Nah, contoh, bos berkata angkat tangan kanan. Tangan kanan masuk. Bos berkata angkat tangan kanan. Turunkan. Tapi itu salah, yang tadi benar. Kalau yang kedua salah. Harusnya bos berkata turunkan, baru itu. Jadi kalau tidak ada kata-kata bos berkata berarti jangan dilakukan. Tapi kalau ada kata-kata bos berkata berarti dilakukan. Konsentrasi ya. Bos berkata angkat tangan kiri. Bos berkata turunkan. Bos berkata hormat gerak. Tegak gerak. Iya. Saya makanya harus konsentrasi. Kalau saya tidak mengatakan bos berkata berarti jangan bilang. Bos berkata tegak gerak. Bos berkata istirahat di tempat gerak. Tegak gerak. Bos berkata siap gerak. Bos berkata hadap kanan. Gerak. Bos berkata hormat gerak. Tegak gerak. Oh ya isi. Ya, konsentrasi. Bos berkata tegak gerak. Silakan dulu. Bos berkata malangkrik. Ini apa sih? Capan. Bos baru capang. Bos berkata gerakan kaki kan. Pokoknya gerak no. Berhenti. Ada kebakaran dari ya. Bos berkata berhenti. Bos berkata siap gerak. Ada kiri gerak. Sikilnya sini. Iya. Sudah depan gerak. Hadap kiri gerak. Bos berkata hadap kiri gerak. Bos berkata silakan. Jadi bukan masuk mainan melatih konsentrasi dan ada hubungannya dengan gaya belajar tadi kan ada visual, auditori dan kinestetik. Ya, kalau dalam permainan ini tadi ada bagaimana saya melakukan perintah. Sebelum saya melakukan perintah, saya terangkan dulu. Mungkin ada yang mendengar, juga ada yang melihat, kemudian melihat praktek itu gitu. Visual, auditori, kinestetik. Visual itu melihat, auditori itu mendengar, dan kinestetik itu kita apa?
gerak tubuh. Coba sekarang kalian ingat-ingat. Aku nek sinau yo. Saya kalau belajar seperti apa loh? Seperti apa? Kira-kira gaya belajarku, gaya belajar apa? Gimana? Terbang. Coba diingat-ingat dulu, rasa ditulis lah. Tapi coba diingat-ingat. Aku nek sinau iki senengane ngene. Nek sinau iki ra seneng ngene iki. Aku nek biasanya nek sinau seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Mungkin bisa diingat-ingat, direnungkan dulu sebentar. Tapi mungkin salah satu atau dua orang bisa menyampaikan. Angkat tangan kanannya. Semuanya, angkat tangan kanannya. Iki ora noman-noman wis entek wis apa. Wis berkata apa wis apa. Mulai tangan kanannya. Dari tunjuk. Tunjuk ya. Pakai hitungan ketiga. Tunjuk temanmu yang mewakili untuk mengungkapkan pengalamannya. Dalam ketiga. 1, 2, 3. Ya kamu mengungkapkan kayak saya belajar seperti ini. Sampora. Saya belajar Sinau nih kalau belajarnya sambil bermain game bisa ya? Nah mungkin nanti gaya belajarnya kinestetik ya. Ya aku ya, buat kinestetik ya. Pelajaran olahraga sing disinau tentang sepak bola. Gitu bola. Enggak ada lagi? Enggak ada. Satu lagi. Angkat tangannya. Gimana ketika belajar? Oh sambil mendengarkan musik. Musiknya apa? Koplo. Musiknya koplo. Mendengarkan musik ya. Selain musik apa PC? Mendengarkan musik di tempat yang sepi. Tidak apa-apa. Mendengar musik tampil di tempat yang sepi berarti aku kalau belajar supaya di tempat yang sepi sambil mendengar musik pakai headset. Wah, gimana kalau belajar? Oh, hafal tangan catat. Berarti contekan. Jadi, ya bisa jadi itu. Jadi menghafal kalau nyatet bisa jadi. Jadi pokoknya dihafal ditanya. Jadi ya Pak. Tambah apa gitu. Nah itu setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Nah kita kasih ya. Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Masih pengen aja, wow keren ya? Ya. Nah sekarang untuk mengetahui kalian sebenarnya itu gaya belajar itu apa toh? Ya aku langsung besok kan. Kok sih langsung ini kamu? Kalian kan udah bawa HP. Kalian buka HP-nya, buka link berikut ini. Nah ini tes gaya belajar. Udah ini.
Sudah? Hasilnya diingat-ingat. Di situ ada visual ya, visual, auditory, dan kinestetik. Ingat-ingat hasilnya apa? Apa ya? Hasilnya, gaya belajarnya visual siapa katakan? Misalnya visual kayak gitu. Auditory, kinestetik. Ya. Sekarang yang auditory, visual, dan kinestetik membentuk kelompok. Kenapa tadi saya minta untuk membuka sebuah link yang isikan tes gaya belajar? Kenapa Pak? Di situ kita lihat kenapa mengenali gaya belajar itu penting. Di depan aja saya sampaikan bahwa karena semua anak ini mempunyai kepemilikan masing-masing namanya gaya belajar. Setiap individu memiliki cara unik dalam menyerap dan memproses informasi. Jadi untuk menerima informasi itu punya cara masing-masing. Mau enek, nanti ada yang mengatakan kalau saya belajar itu biasanya saya catat. Membaca, menghafal sambil dicatat. Ada lagi yang mengatakan saya sambil mendengarkan musik. Ada yang sambil di tempat yang sepi. Tadi apa? Ini sinau negeri. Nah itu kan cara unik. Sinau mungkin orang sing main itu. Mau sinau kalau ngide kok iso. Mosok sinau kalau memakai musik kok iso. Nah itu kan cara unik. Kenapa kita penting untuk mengenal itu? Karena setiap orang mempunyai cara masing-masing. Pentingnya Pak, menyesuaikan metode belajar dengan gaya pribadi tidak hanya meningkatkan efektivitas tapi juga menjaga motivasi. Kalau kalian tahu, sudah tahu gaya belajarnya, makanya apa? Bisa memotivasi dan punya efektivitas dalam belajar. Ada 3, yaitu kali 3. Ada visual, belajar dengan penglihatan, ada auditory dengan mendengar, dan kinestetik dengan gerak atau belajar gaya belajar visual. Ciri khususnya apa visual? Salah satu membaca. Ciri khusus orang visual dapat memahami melalui bentuk warna dan simbol. Mereka sering suka membuat diagram atau grafik untuk mengisi ide konteks dengan kita. Nah ini orang dengan ciri khusus visual kayak belajarnya itu cirinya yaitu memahami melalui bentuk warna. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Pertanyaan seperti itu. Mereka sering suka membuat main-main diagram atau grafik untuk mengodali ide kompleks dengan auditory mana? Auditory salah membaca. Mas. Ciri utama belajar adalah menyampaikan informasi terbalik mulai mendengar dan berdiskusi. Mereka bertanya tentang logika dan sering membaca keras-keras untuk memperkuat ingatan. Jangan orang maksudnya sering bertanya. Auditory cirinya yaitu menyerap informasi terbaik melalui mendengar dan berdiskusi. Biasanya sih auditory itu sering diskusi. Karena kalau nonton diskusi berarti itu auditory. Terus sering bertanya. Ya, sering bertanya. Ini tekok. Ini yang dikit yang mana Pak? Ini pakai password Pak. Passwordnya? Iya enggak apa-apa. Seni ngobrol. Sering atau suka kalau belajar itu dibaca keras. Mau minggil dewi. Sinau. Sekarang ada belajar atau gaya belajar kinestetik Mas. Jos. Jadi dominan belajar kinestetik jadi melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Mereka sulit diam lama, lebih suka bereksperimen, simulasi, dan belajar sambil bergerak untuk menjaga fokus. Semua ada Mas. Belajar kinestetik
pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Pokoknya digerakkan. Senang dengan aktivitas fisik belajar. Mereka sudah siap lama, lebih suka bereksperimen, simulasi, dan sambil belajar bergerak untuk menjaga fokus. Nek belajar itu waktu Pak Guru, nonton video, biasanya kok cepat bosen. Kita langsung praktek gue Pak. Nah ini 3 gaya belajar utama. Ada apa tadi? Visual, auditory, kinestetik. yang ketiga. Nah ini sebagai salah satu media untuk mengungkap sebenarnya kalian ini punya gaya belajar oke. Gimana tadi salah satunya belajar ya biar maksimal, biar efektivitas dan termotivasi untuk terus belajar. Karena semua kayak saya katakan punya kebiasaan yang berbeda-beda dalam demokrasi. Kemarin yang sekolah itu ya, kalau sekolah juga kami dulu yang terakhir, kalau mungkin bisa dipraktekkan. Ya belajar sebenarnya. Tapi ada yang sambung dengan musik, ya nggak apa-apa dengan musik. Nah itu nanti mungkin bisa menjadi wawasan bagi kalian dari belajar saya pertama. Nah sekarang ada apa namanya pengaplikasian bagaimana kalian ini membuat yang belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nanti Pak Kelompok membuat gaya belajarnya seperti apa? Belajarnya menjelasin secara perlahan. Sudah semua? Iya, judulnya sudah selesai. Sekarang coba dipresentasikan satu-satu sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dari visual, apa yang pertama? Gunakan warna dan peta pikiran. Menggunakan warna dan peta pikiran biar menarik ya. Yang kedua, Manfaatkan media visual. media visual itu melihat secara langsung. Contohnya apa? Video. Lihat video ya. Yang ketiga, Catatan dengan rapi dan struktur. mencatat lagi pelajaran, catat. Terima kasih tepuk tangan buat. Sekarang auditory. Satu, ya, kasih penjelasan Pak. Satu saja dulu, sama dulu. Ada keras yang beritahu orang lain. Apa? Sudah keras no. Baca keras dan beritahu orang lain. Penjelasan. Ucapkan informasi penting dengan suara keras saat belajar. Coba jelaskan apa yang Anda pelajari kepada orang lain seolah-olah Anda adalah guru. Nah, tapi yang pertama membaca keras-keras dan memberitahu orang lain. Itu lagi sebenarnya tadi. Si mau taruh. Yang kedua, Gunakan musik latar yang tepat. Dengarkan musik instrumental yang menenangkan seperti musik klasik atau ambient saat belajar yang dapat membantu fokus tanpa mengganggu pendengaran informasi. mendengarkan musik. Sambil mendengarkan musik aja.
Tapi masih main game bareng malah. Ketiga, Tonton materi pelajaran berbentuk audio atau visual video, memanfaatkan podcast, audiobook, atau video kuliah yang fokus pada narasi dan penjelasan lisan. ini tadi dari Audi ulangan. Melakukan praktek atau eksperimen. Melakukan praktek atau eksperimen, berarti belajar secara langsung mempraktekkan eksperimennya. Yang paling efektif melalui praktek langsung seperti eksperimen simulasi atau bermain peran yang melibatkan gerakan fisik. Bermain peran. Apa tadi? Gunakan gerakan saat belajar. Misalkan melibatkan tunggu Anda bisa sambil berjalan mondar-mandir sambil membaca atau melakukan atau menggunakan jeda waktu untuk merekamkan kata. Menuliskan atau mencatat secara fisik. Penjelasan aktif menulis atau mengetik catatan daripada hanya membaca. Rasa istilah saat memegang pulpen atau menekan tombol dapat membantu memonitor. Intinya pada gerakan. Nah, tepuk tangan untuk Bina Sari. Nah, kalian tadi materi kita tentang kenali gaya belajar kalian. Tadi sudah apa namanya? Pakai tes untuk cara online sudah tahu gaya belajar kapan, kemudian mengetahui ciri-cirinya apa, kemudian apa tadi kalian sudah membuat apa tadi? Kiat jitu, kiat-kiat agar gaya belajarmu kalian menggunakan semaksimal untuk nantinya belajar untuk memotivasi. Maka kedepannya apa namanya belajar kalian lebih baik dalam konteks motivasi untuk belajar dan menjaga konsistensi dalam. Saya kira itu dari saya, semoga dapat bermanfaat. Oleh ilmu yang diaplikasikan. Orang itu budi, umur kita, praktek kita yang bisa dalam hidup. Saya kira itu